Nenek, Kamu, seorang presiden miliarder yang terhormat, sudah jauh melewati usia 30-an, dan bahkan belum punya istri. Kamu habiskan hari di lokasi konstruksi. Apakah kamu mencoba membuat marah wanita tua ini sampai mati? Nenek, aku tidak. Jangan lari. Gadis nakal, kemari. Hei istri, cepat pulang bersamaku. Dasar kakek tua, istrimu siapa? Meski kamu kakekku, aku anggap kamu terlalu tua. Jika aku menikah, aku akan menikah dengannya. Ini. Hei paman, aku tidak keberatan kamu seorang tukang batu. Maukah kamu menikah denganku? Iya ya. Gadis, jangan bodoh. Keluarga kepala desa berkuasa dan berpengaruh. Jika kamu menikah dengan keluarga itu, kamu akan hidup dalam kemewahan. Ayahmu mengambil 188.000 uang persembahan saya sudah ada. Kemewahan apa yang kamu bicarakan? Nat, jangan takut. Nenek akan membelamu. Bukankah itu hanya 188.000? Nenek akan memberimu 88 juta, 880.000. 88 juta. 880.000. Dasar oportunis serakah. Apa kau mencoba jual beli pernikahan dengan uang? Kurasa kau sudah bosan hidup. Xiao Feng, segera hubungi polisi. Panggil polisi. Kalian berdua pengemis sialan. Berani-beraninya kalian berpura-pura kaya. Ketika saya mendapat kesempatan, saya akan berurusan dengan kalian berdua lagi. Berhenti bicara omong kosong. Lain kapan. Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu anak nakal. Kamu akhirnya mengerti juga. Segera pergi urus surat nikahmu. Surat nikah. Setelah kamu mendapatkan surat nikah ini, kamu akan menjadi cucu menantu keluarga Yan. Bukan hanya itu, 88 juta. Gelang ini adalah pusaka keluarga Yan kita. Ini bernilai 100 juta. Ayo. Aku sudah menikah dengan keluarga kaya. Masih muda sudah begitu materialistis. Hai nenek. Nenekku, dia menderita Alzheimer. Dia selalu membayangkan dirinya sebagai orang kaya. Saya hanya seorang pekerja konstruksi. Seorang pekerja migran berpenghasilan 3.000 yuan. Tidak punya mobil, rumah, dan uang. Jika kau menyesal, menikah sekarang. Masih belum terlambat. Aku akan menyimpan ini untuk kalian berdua. Jika kamu tidak baik memperlakukannya, maka jangan akui aku sebagai nenekmu lagi. Nenek cukup imut. Namun, karena nenek sudah mengambil akta nikah, kita tidak bisa bercerai untuk saat ini. Ekor rubahmu, tidak sabar untuk menampakkan diri, bukan? Hei paman, ini uang pensiun nenek. Aku tidak bisa mengambilnya. Tapi untuk gelang ini cukup cantik. Ini mungkin barang dari lapak jalanan kan? Kenapa kamu tidak memberikannya saja padaku? Sebuah gelang senilai 100 juta. Kau menyebutnya barang kaki 5. Apakah anak kecil ini benar-benar bodoh? Atau hanya berpura-pura? Kalau begitu aku pergi sekarang, dadah. Hei paman, apakah kamu tidur di lokasi konstruksi setiap hari? Terkena angin dan matahari. Makanya kamu jadi setua ini. Tidak perlu bicara lagi. Aku mengerti. Kesedihan menjadi kuda beban kan? Rumahku. Kunci rumah kita. Nanti aku kirimkan alamatnya. Aku pergi sekarang. Pergi kerja, dadah. Orang asing yang begitu tidak waspada. Apakah aku benar-benar salah paham padanya? The film was translated and narrated by M Media. Presiden, Nyonya benar-benar baik padamu. Pertemuan pertama ini, dia memberimu kunci rumah. Xiao Feng, apa kau pikir aku benar-benar tua? Presiden,
Anda cukup dewasa. Diam. Belikan aku semua produk perawatan kulit di pasaran. Ya, Aku ingin tahu siapa yang mengendarai mobil sebagus ini. Grup Veda. Ini adalah yang legendaris, belum pernah terlihat sebelumnya. Presiden Grup Yan, hanya sosok tinggi dan tegap dari belakang ini, telah memikat banyak wanita. Fakta bahwa dia bisa secara pribadi datang ke perusahaan kami kali ini untuk membahas akuisisi. Ini adalah kehormatan perusahaan kami. Siapa ini? Sungguh pintu masuk yang megah. Jian Chuning. Dia adalah seorang trainee yang belum diangkat menjadi karyawan tetap. Berani bolos kerja setengah hari. Kau tidak pergi melakukan sesuatu yang memalukan kan? Tas ini sangat menggembung. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Kamu, kembalikan padaku. The film was translated and narrated by M. Media. Permen pernikahan. Diberikan setelah mendaftarkan pernikahan. Ada apa? Jian Chuning, kau menikah. Seseorang sepertimu, orang miskin yang tidak berguna. Benar-benar menemukan pria yang menginginkanmu. Yang kau nikahi. Bukan pengemudi pengantar makanan kan? Atau pekerja konstruksi. Entah dia tukang angkut batu atau bukan. Uang yang dihasilkan dengan tangan sendiri sama sekali tidak memalukan. Aku benar-benar menebaknya dengan benar. Panci macam apa? Pantas mendapatkan tutup macam apa? Benar sekali, Jian Chuning. Kau udik dari pedesaan. Hanya pantas menikahi seorang pemindah batu bata yang berdebu dan kotor. Kembalikan padaku. Permen-permen ini akan membuatmu diare jika kau memakannya. Aku akan membuangnya untukmu. Sesuatu dari tempat sampah. Kau juga menginginkan itu. Betapa menyedihkan. Seorang magang yang The baru film mulai was bekerja. translated and narrated Berani by menantang M. kami. Media. Belum belajar dari kesalahanmu ya? Ini yang kau dapatkan. Presiden Yan, grup kita punya potensi pengembangan besar. Tidakkah Anda akan mempertimbangkan kembali? keputusan yang dibuat presiden yang kami tidak pernah mudah diubah. Kalian semua bisa kembali. Orang tua. Orang tua apa? Mulai sekarang, di kantor, lakukan saja pekerjaan serabutan dengan jujur. Kami akan mengajarimu dengan baik. Jian Chuning, kamu gila? Keributan apa ini? Liu Xuanxuan, manajer grup Veda. Ini semua karena kamu membuat masalah. Sekarang akuisisi telah gagal. Apakah kalian semua puas sekarang? Pengawas, ini semua salah Jian Chuning. Aku hanya mengajarinya aturan kantor. Dia berani tidak hormati aku di depan umum. Benar sekali, pengawas. Presiden yang membatalkan akuisisi karena dia melihat Jian Chuning membuat masalah. Jelas-jelas mereka yang membuliku duluan. Siapa yang melihat itu? Jian Chuning, kamu mengacaukan akuisisi. Jika kamu masih ingin tetap di perusahaan, maka undang Presiden Yan ke pesta makan malam besok selesaikan akuisisi. Seorang pemula kecil yang baru mulai bekerja. The film was translated Dan and seorang konglomerat narrated by bisnis. M. Media. Bagaimana mungkin mereka bisa berhubungan? Aku menyarankan beberapa orang untuk bersikap masuk akal. Tinggalkan perusahaan sesegera mungkin untuk menghindari rasa malu di kemudian hari. Apa? Kamu tidak takut kan? Takut. Aku sama sekali tidak takut. Bukankah dia hanya seorang presiden kaya raya? Dengan aku, Jian Chuning yang bertindak, aku pasti akan berhasil.
Mengakuisisi perusahaan kecil seperti Vada. Apakah aku masih perlu turun tangan secara pribadi? Apa kalian semua hanya bersantai di perusahaan? Telepon siapa ini? Telepon siapa ini? Presiden, saya rasa ini milik Anda. Si kecil. Ada apa? Presiden itu benar-benar tersenyum. Aku belum pernah melihat presiden selembut ini. Itu. Hei suami, aku sedang memasak. Kapan kamu akan kembali? Hei Ning Ning, Ning Ning. The film was translated Rapat dibatalkan. and narrated by M Media. Ketuan Anda mau kemana terburu-buru begitu? Pohon besi 10.000 tahun akhirnya mekar. Jika kau bertanya padaku, presiden pasti sembunyikan wanita cantik. Dia bergegas pulang untuk menemui istri tercintanya. Bagaimana mungkin aku punya perasaan pada gadis kecil ini? Hei paman, kenapa kamu kembali secepat ini? Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Hei paman, tidak apa-apa. Ini hanya goresan kecil. Aku tidak menyangka. Kamu begitu teliti. Dan tanganmu cukup bagus. Aku juga membuat sup. Aku akan pergi memeriksa. Makan malam sudah siap. Mungkin hidup dengan anak kecil ini tidak terlalu buruk setelah semua. The film was translated and narrated by M Media. Aku baru saja membalutnya. Apa kau tidak merasa sakit? Hei paman, kamu tahu kenapa aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Presiden Yan secara internet? Bagaimana aku bisa mengajaknya makan malam? Makan malam ini penting bagimu, bukan? Ini penting bagi kita. Jika saya bisa mengundang Presiden Yan, aku akan mendapatkan bonus besar. Dengan begitu, kamu juga akan sedikit lebih santai. Jangan khawatir, akan selalu ada jalan. Xiao Feng. Atur pertemuan antara aku dan Sada. Nomor tidak dikenal. Bolehkah saya bertanya, apakah ini Nona Jian? Ya, Saya asisten Presiden Yan. Presiden kami menginstruksikan bahwa dia akan menyesuaikan jadwal Anda dan menghadiri pertemuan makan malam tepat waktu. Ning Ning, besok kamu wakili perusahaan di Januari. hei paman. Berhasil. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Besok, aku akan memberitahumu identitas asliku. Aku akan mengumumkan kepada semua orang bahwa kau adalah istri yang telah The kupilih. film was translated and narrated by M Media. Aku dengar manajer menugaskanmu ke jamuan malam. Sebagai wajah perusahaan kita, kamu sama sekali tidak boleh mempermalukan perusahaan kita. Pengawas. Apa ini? Bagaimanapun, kamu mewakili perusahaan kita di makan malam bisnis. Dia berencana untuk memakai jas itu, produk pasar murah ini, untuk bertemu Presiden Yan. Jian Chuning. Jika kamu kehilangan kerjasama grup Yan, kamu pasti akan menjadi kambing hitam. Gaunmu sangat indah. Lihatlah kainnya. Pasti sangat mahal kan? Yang ini, lebih dari 20 juta. Aku dengar Presiden Yan datang kali ini. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun. Kesempatan. Jika kali ini, kita bisa mencapai kerjasama dengan grup Yan, maka melambung menuju kesuksesan. Sudah di depan mata.
Gaun ini memang indah. Tapi orang yang memakai gaun ini. Halo semuanya, saya Jian Chuning. Dari grup Fada, apakah tidak sudah kehabisan orang? Sampai-sampai mengirimkan seorang anak kemarin sore untuk menghadiri jamuan makan sepenting ini. Apa gunanya berdandan begitu cantik? Tetap saja tidak istimewa. Gaun ini sepertinya adalah gaun yang Presiden Grup Yan menghabiskan 200 juta secara pribadi mengundang desainer terkemuka Pekan Mode Paris Design. Ini adalah gaun berlian yang unik. Gaun ini disimpan di toko barang antik Grup Yan. Konon katanya khusus untuk istri presiden. Bagaimana mungkin dia memakainya? Kalian tidak salah ingatkan, dia hanya seorang karyawan. Bagaimana mungkin dia mampu memakai gaun semahal itu? The film was translated and Betul sekali. narrated by M Media. Gaun ini terbuat dari sutra, satin chiffon, dan taffeta. Terdapat total 2000 berlian. Lihat, berlian putih dan emas di atasnya, serta berlian biru. Langka dan mahal ini, di dunia ini, tidak mungkin ada yang kedua. Pasti palsu kalau disentuh. Kalian semua, jangan biarkan dia menipu kalian. Ini benar-benar bukan palsu. Kebohongan begitu saja keluar dari mulutmu. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan? Gaun ini asli. Aku bisa membuktikannya. Gaun ini asli. Namun, Jian Chuning mencurinya. Manajer, gaun ini, kamu jelas-jelas memberikannya padaku. Aku hanya seorang manajer dengan gaji tahunan jutaan. Bagaimana aku bisa mampu membeli gaun semahal itu? Bahkan jika aku mampu membelinya, aku tidak akan sebodoh itu untuk memberikannya kepada orang lain untuk dipakai. Gaun semacam ini adalah barang koleksi tak ternilai harganya. Bagaimana mungkin bisa dipakai begitu saja? Kamu mungkin tidak tahu ini. Tapi Jian Chuning, di usia semuda itu, menikah dengan seorang pria yang memasang batu bata di lokasi konstruksi. Aku iseng bertanya. Dan pria itu tidak muda lagi. Dia terlihat tua dan berpenghasilan sedikit. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyewa gaun ini untuknya, seorang tukang batu yang sangat cocok dengan temperamen Jian Chuning. Di pesta makan malam yang dihadiri Presiden Yan, dia benar-benar berani dengan terang-terangan memakai gaun curian. Jian Chuning benar-benar punya nyali. Tunggu saja sampai Presiden Yan tiba. Lihat bagaimana dia akan menghadapimu. Aku tidak mencuri gaun ini. The film was translated Manajer, and kenapa kamu narrated by memfitnahku? M Media. Jangan sembarangan memfitnah orang baik. Parasit sepertimu di perusahaan ini. Hari ini, aku akan membersihkan hama perusahaan. Semuanya, kalian harus mengawasinya. Aku akan menelpon polisi sekarang juga. Menangkap pencuri dengan barang bukti. Paman, Ning Ning. masih butuh orang untuk membantu? Berhayal. Gaun semahal itu dipakai oleh dirimu yang rendahan. Benar-benar sia-sia. Kalian berdua. Cepat lepaskan gaunnya, tarik saja untukku. Lepaskan aku, tolong hati-hati. Jika ada berlian yang jatuh. Jian Chuning bertanggung jawab penuh. Hentikan. Paman, Ini? Siapa ini? jadi kamu suaminya Jian Chuning. Kamu benar-benar terlihat cukup tua. Seorang tukang batu. Meskipun memakai jas, dia tidak bisa menyembunyikan aura kemiskinan yang begitu kuat itu. Jas ini. Jangan-jangan ini juga sewaan kan? Barusan, orang-orang ini menarik-narik pakaianmu. Hei paman, tolong percayai aku. Aku benar-benar tidak mencuri gaun ini. Aku tidak tahu gaun ini semahal itu. Jangan khawatir. Gaun ini milikmu. Ini benar-benar lelucon terbesar yang pernah ku dengar hari ini. Gaun unik ini. Itu dipesan oleh Presiden Yan untuk istrinya. Hanya kalian berdua. Hak apa yang kalian punya? Karena aku adalah Presiden Yan. Presiden Yan. Aku baru saja menjemput seorang tukang batu. Yang ternyata seorang presiden.
The film was translated and Ada apa, narrated by Taku? M Media. Mulai sekarang, kau harus dengan benar menerima identitas barumu. Istri Presiden. Seorang tukang batu. Berani menyamar sebagai presiden, Yan? Apa kalian harus begitu sombong? Seorang pencuri. Seorang tukang batu. Kalian berdua, suami istri, benar-benar pasangan yang serasi. Menurutku, kalian berdua, cepat lepaskan jasnya juga. Biarkan mereka menjadi pasangan yang pantas. Aku ingin lihat siapa yang berani. Presiden Yan, Anda sudah tiba. Restoran kami sungguh merasa terhormat dengan kehadiran Anda. Manajer, apakah Anda salah? Dia hanya seorang tukang batu dari lokasi konstruksi. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi presiden yang terhormat? Diam, kalian orang-orang bodoh picik. Kalian telah menyinggung seorang Buddha besar sejati. Tunggu saja kalian akan diusir dari Yuchem. Presiden Yan, maafkan saya salah. Saya seharusnya tidak memfitnah Anda dan istri Anda. Presiden Yan, ini semua kesalahan kami. Mohon maafkan kami. Kau melihat Kaya dan mengakui mereka sebagai saudara. Tidak punya rasa malu. Ning Ning, ayo pergi. Presiden Yan, saya salah. Presiden Yan. Paman, apakah kamu benar-benar Presiden Grup Yan yang bernilai ratusan triliun? Mengapa kau meragukan identitasku? Tidak. Tapi, bisakah kita tidak mengumumkan hubungan kita dulu? Aku tidak ingin dibicarakan oleh para penggosip yang mengatakan, aku merangkak naik dengan penampilanku. Penampilan. Jika kau diintimidasi lagi di masa depan, aku akan pergi mencari keadilan untukmu. Di masa depan, aku adalah pendukungmu. Hei Paman, kamu tidak mungkin menyukaiku kan? The film was translated and narrated by M Media. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Ini adalah hotel bintang 7. Di dalamnya sedang diselenggarakan perjamuan industri paling bergengsi di Yuncheng tanpa undangan. Masuk dilarang. Lihatlah penampilanmu yang lusuh. Mau makan dan minum gratis saja ya. Omong kosong apa yang kamu katakan? Untuk menghindari mempermalukan Paman, saya sudah menghabiskan 1.000 untuk pakaian ini. Mereka jelas terlihat sangat bagus. Jian Chuning, apa kau pester lengket? Kemanapun kami pergi, kau ikut. Katakan padaku, kali ini kau berpura-pura The film kecelakaan was lagi. translated Berapa banyak and uang yang ingin kau narrated tipu? by M Media. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kau, Jian Chuning, lidahmu benar-benar tajam. Tapi pakaianmu hari ini. Apa kau yakin tidak datang untuk menjadi badut? Aku tahu bahwa setelah kau meninggalkanku, kau mengalami guncangan besar. Tapi tidak perlu merendahkan dirimu seperti ini. Betapa memalukan. Jiang Mingxiu, bisakah kamu tidak terlalu narsis? Aku muak hanya mendengarnya. Kau. Tempat berkelas tinggi seperti ini bukan untuk orang rendahan sepertimu. Datang ke sini. Aku menyarankanmu untuk tahu diri. Kembalilah ke tempat asalmu. Dan ya. Ayo pergi. Apakah aku lebih rendah darimu? Jiang Mingxiu. Aku rasa kamu juga tidak lebih baik kan? Menjilat di mana-mana. Diam. Cepatlah dan usir orang rendahan ini dari sini. Hari ini adalah perjamuan grup Zio. Jika kau membiarkan orang seperti ini mengganggu tamu terhormat manapun, bisakah kau menanggung akibatnya? Ya. Bukankah ini istri muda kesayangan Yan Tua? Sepertinya dia sedang diintimidasi. Mengapa begitu banyak dari kalian berkumpul di pintu masuk, menonton monyet? Kau. Seleramu cukup unik. Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Kemana perginya si Yan Tua itu? Kenapa dia biarkan kamu datang sendiri? Saya yang suruh, dia tak usah jemput.
Aku tidak menyangka akan menyebabkan masalah lagi. Kau pasti Tuan Muda Yizi Suan kan? Bertemu denganmu hari ini, kau memang pria yang berbakat dan tampan, dan gagah. Tidak heran semua, nona muda dari keluarga terkemuka di Yuncheng berharap mendapatkan perhatianmu. Kau terlihat cukup baik. Siapa namamu? Namaku Liu Xuang. Aku sepupu Yuan Jing. Kunci pintu kamarmu malam ini. Bagaimana paman bisa berteman dengan orang seperti dia? Dia juga tidak akan tertarik pada setiap orang yang dia temuikan. Baiklah, perjamuan akan segera dimulai. Ayo masuk. Aku tidak sedang menjadi berandal. Namun, apa kau yakin ingin memakai pakaian ini sebagai pasangan dan sayan tua? Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Presiden Yan, aku sudah membawakan teman wanitamu. Kau bilang Presiden Yan, kenapa dia mencari seseorang seperti Jian Chuning, wanita yang tak pantas dibawa ke publik sebagai pendamping wanita? Ini hanya untuk membiarkannya pamer sedikit. Yan Ximeng akan menjadi milikku cepat atau lambat. Yuan Jing, bukankah kau sudah bersama Jing Mingxiu? Bersama. Lagi pula, Presiden Yan sudah menikah. Jadi kenapa kalau dia sudah menikah? Bukan berarti dia tidak bisa bercerai. Terlebih lagi, Jing Mingxiu, dia hanyalah mainan yang bisa dibuang. Begitu dia bosan dengannya, dia akan pergi dengan sendirinya. Hei Paman, apakah Paman dan Ye Sisuan benar-benar berteman? Ada apa? Seleranya cukup bagus. Hanya saja, dia sedikit genit. Baru saja di pintu masuk, dia bahkan menggoda Liu Suang. Jauhi dia di masa depan. Hei Paman, apakah Paman juga tertarik pada gadis-gadis cantik saat Paman melihat mereka? Apa yang kamu pikirkan? Di mataku dan di hatiku, kamu adalah yang paling cantik. Dan di kehidupan ini, The film was Aku hanya translated akan jatuh and cinta padamu. narrated by M Media. Jian Chuning, jalang ini, dia benar-benar menempel pada Presiden Yan, cabang tinggi itu. Melihat mantan kekasihmu mendapatkan posisi yang lebih tinggi, bukankah rasanya sangat tidak menyenangkan? Yuan King, kau terlalu memikirkannya. Dia bukan apa-apa bagiku sekarang. Meskipun itu benar, tidak apa-apa. Lagi pula, kalian berdua memiliki perasaan bertahun-tahun. Aku bisa mengerti. Kau juga tidak ingin mantan pacarmu yang pernah kau tinggalkan menguasaimu di masa depan, bukan? Jika itu terjadi, aku hanya akan semakin meremehkanmu. Aku sama sekali tidak akan membiarkan ini terjadi. Presiden Yan, aku merasa sedikit pusing sekarang. Aku rasa aku punya gula darah rendah. Bisakah kau membawaku kembali ke kamarku untuk minum obat? Dengan begitu banyak orang di sini, cari saja seseorang untuk menemanimu. Apakah Presiden Yan masih terganggu dengan apa yang terjadi terakhir kali? Jika aku tidak segera minum obat, aku akan pingsan. Pergi. Pelan-pelan. Bukankah ini Presiden Yan dan Nona Xiao? Betapa menariknya. Sim Min, Percikan api bertebaran. Sangat tidak sabar. Nona Xiao dan Presiden Yan, pasangan yang sempurna, dan latar belakang keluarga mereka mirip. Katakan padaku, jika mereka bersatu, apakah perusahaan ini akan bermarga Xiao atau Yan? Presiden Yan seperti itu. Dia mungkin seseorang yang memanjakan istrinya. Pasti bermarga Xiao. Paman. Hei Paman. Apa yang kamu lakukan? Jiang Mingxiu, jangan dekati aku, atau aku teriak. Memanggil bantuan. Apakah kau mencoba memanggil penguasa mutlak Yuncheng? Presiden Yan. Jangan naik. Jian Chuning.
Apakah kau pikir dia akan benar-benar jatuh cinta pada gadis desa sepertimu? Baginya, kau hanyalah mainan. Apakah kau pikir dia akan benar-benar jatuh cinta padamu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kita sudah putus. Dulu, kenapa aku tidak menganggapmu begitu cantik? Kau menjadi semakin feminin. Dulu, ketika kita berdua berkencan, menyentuh tanganmu pun tak boleh. Sekarang setelah kau melihat pria kaya, bukankah kau dengan bersemangat melemparkan dirimu padanya? Lepaskan aku. Aku harus memilikimu. Jalan, beraninya kau memukulku. Kau. Bagaimana kamu menjaga Ningning? Jika Ningning mengalami sedikit saja kemalangan, kamu akan... Ini, kamera pengawas ini. Aku mengerti. Sudah rusak beberapa saat, tapi Presiden. Nyonya sangat kuat. Kau harus berhati-hati mulai sekarang. Hati-hati apa? Ada pepatah mengatakan, kekerasan dalam rumah tangga, itu sekali atau berkali-kali. Kamu bahkan tidak punya pacar. Apa yang kamu tahu? Cepat pergi. Ya. Presiden Yan, kau melihat semuanya. Wanita ini, dia tidak hanya kasar, tapi juga sangat biadab. Wanita seperti dia, kau harus selalu menjaganya. Di bawah kakimu, Presiden Yan. Aku sudah bilang padamu, aku tidak pernah ingin melihatmu lagi. Pergi sana. Kau. The film was translated and narrated by M Media. Gadis kecil, kamu sangat tangguh. Kamu bahkan tidak memberi suamimu, pahlawan penyelamat si cantik. Paman. Paman dan Nona Xiao. Apakah Paman? Aku tidak. Presiden Yan, maukan kau masuk dan beristirahat bersamaku? Nona Xiao, tolong miliki harga diri. Presiden Yan, aku tahu kau saat ini menyukai Nona Jen Chuning, tapi hanya aku yang pantas untukmu. Bukankah begitu? Kamu tak bisa saingi dia. Presiden. Sudah lama, aku tidak melihat Nona Jian. Cepat cari dia. Maafkan aku, Paman. Aku salah paham padamu. Apa kamu terluka dimanapun? Bagaimana dengan serikatnya? Aku tumbuh besar di pedesaan, melakukan pekerjaan pertanian setiap hari. Aku punya banyak kekuatan untuk menghadapi orang seperti ini. Tidak masalah sama sekali. Mulai sekarang, kamu tidak perlu sekuat itu. Kamu punya suami. Apapun, mulai sekarang, aku yang akan mengurusnya untukmu. Kalau begitu, apakah itu berarti? Itu berarti aku bisa menjadi bos yang tidak ikut campur dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Ada satu hal yang perlu kamu lakukan. Apa? Punya bayi. Hei Paman, Paman terlalu nakal. Yuan Kim, kenapa kau? Jing Mingxiu dipukuli oleh wanita ingusan. Sampai seperti ini, bagaimana kau bisa jadi begitu tidak berguna? Aku pria sejati, tak berkelahi dengan wanita, malas turun ke levelnya. Hanya orang yang tidak kompeten, yang akan membuat alasan atas kegagalan mereka. Jing Mingxiu, aku benar-benar semakin meremehkanmu. Presiden. Sudah lama aku tidak melihat Nona Jian. Cepat cari dia. Aku, putri sulung terhormat dari keluarga Xiao, selalu bisa mendapatkan apapun yang kuinginkan. Bagaimana bisa aku kalah dari udik desa? Kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat pergi, mempermalukan diri sendiri. Yan Ximing, kamu akan tahu pilihanmu. Betapa bodohnya itu. Yan tua. Waktu kalian berdua menghilang. Cukup lama, bukan? Mungkinkah? Kakak ipar masih muda. Kau harus santai dengan apapun yang kau lakukan. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan bilang pada ayahmu untuk memotong uang sakumu. Lihat kamu goda cewek nanti. Tidak. Kau selalu tahu cara menghadapiku. Sepupu, ada apa sekarang? Tidak berhasil. Tidak apa-apa. Jangan marah. Lihat cepat. Xiao Hongxiang ada di sini. Ayah,
Hei ayah. Ini? Presiden Yan dan Nona Xiao berdiri bersama. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna, pasangan yang serasi. Baru saja, mereka berdua sedang bermesraan di kamar. Ini juga harus dianggap bertemu orang tua kan? Aku rasa perceraian mereka tidak jauh lagi. Gosip apa yang kau sebarkan? Di mana kau melihat bahwa mereka adalah pasangan yang sempurna? Kalau mau bicara pasangan serasi, seharusnya Nona Xiao dan aku. Lagi pula, aku lebih muda dari yang tua. Kamu. The film was translated and narrated by M Media. Sim Min, mengapa aku merasa seperti orang itu terlihat sedikit familiar? Presiden Xiao, sepertiku, jarang muncul di depan umum. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Mungkin aku terlalu banyak mikir. Lihat, mereka benar-benar cukup mirip. Ayah, Aku sudah lama mendengar atas reputasi besar Presiden Yan. Melihatmu hari ini, kau benar-benar memiliki sikap yang luar biasa, muda dan berprestasi. Presiden Xiao, Anda terlalu baik. Orang ini adalah teman wanita Presiden Yan kan? Sangat lucu. Aku dengar Yuan King pernah bilang bahwa dia pernah menggunakan 100 juta untuk membuka pintu kerjasama antara keluarga Yan dan Xiao. Sepertinya, kita akan bersama-sama menciptakan sebuah legenda di dunia bisnis. Presiden Xiao, Anda salah paham. Mengenai 100 juta itu adalah milik putrimu. Sebagai kompensasi untuk gelang itu, mengenai kerjasama yang Anda sebutkan, saya rasa tidak ada hal seperti itu sama sekali. Sepertinya Presiden Yang, teman wanita Anda, juga berasal dari keluarga yang sangat terkemuka. Sebuah gelang kecil bernilai 100 juta. aku tidak punya latar belakang keluarga yang menonjol. Hanya saja gelang itu diberikan kepadaku oleh paman. Jadi, itu sangat berharga. Dikabarkan bahwa Yan Ximin, yang konon menghindari wanita, ternyata terpikat oleh seorang gadis muda. Sepertinya, metode gadis muda ini tidak sederhana. Mengenai kerjasama, ini tentang saling menguntungkan. Presiden Yan, kali ini, bersedia hadir di perjamuan ini. Saya rasa, kerjasama kita masih ada harapan. Kali ini, Chuning ingin ikut bersenang-senang. Jadi aku membawanya. Sepertinya Presiden Yan juga orang yang berkarakter kuat. Ayo, ayo, ayo. Segelas anggur ini adalah untuk kalian berdua. Sim Min, mengapa aku merasa Presiden Xiao tidak terlalu menyukaiku? Wanitaku, wanita Yan Ximing, apakah penting jika orang lain menyukai dia atau tidak? Hei paman, paman, mengapa paman memukulku? Singkirkan semua hal-hal berantakan di kepalamu. Dari sana, apa kamu mengerti? Hei, Yan tua, jangan hanya fokus pada istri kesayanganmu. Ayo pergi. Aku kenalkan kamu beberapa orang teman baru. Hei paman, paman pergi. Aku hanya sedikit lapar. Aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Kalau begitu hati-hati. Yuan Jing, Jeti ini adalah orang udik yang kamu sebutkan. Tidak peduli seberapa bagus dia berdandan, apa gunanya? Ayam liar tidak akan pernah bisa menjadi burung phoenix. Lihat dia barusan. Makan seperti itu, seolah-olah dia adalah jelmaan hantu kelaparan. Ya Tuhan, jangan bicara tentang Jian Chuning seperti itu. Bagaimanapun juga, dia dari daerah Gunung Tandus dan air susah. Tempat kecil yang terpencil. Seperti kata pepatah, Gunung Tandus lahirkan orang tak patuh. Dia tentu saja tidak terkecuali. Kue-kue kecil itu lagi pula akan dibuang ke tempat sampah. Jeti kenapa tidak? Langsung saja lemparkan ke mulutnya. Aku tidak bisa melawan. Aku adalah orang yang dibawa paman. Aku tidak bisa membiarkan paman kehilangan muka di depan banyak orang. Apa yang kamu lakukan? Kau tidak suka makan ini. Kalau begitu makanlah lebih banyak. Sudah berakhir. Hentikan. Sim Min, kamu di sini. Di mana kamu merasa tidak nyaman, kamu harus memberitahuku. Ayah, Apa yang terjadi di sini?
Presiden Xiao. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Membuli orang yang kubawa seperti ini. Apakah grup Xiao dicoba hapus permanen dari catatan Yun Cheng, kan? Aku sudah mengenal Presiden Yan begitu lama, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya. Semarah ini, gadis muda yang dia pegang ini. Siapa sebenarnya dia? Aku dengar. Presiden Yan baru-baru ini, benar-benar tergila-gila pada seorang gadis yang lebih muda. Mungkin dia seseorang seperti Presiden Yan, tampan dan berbakat, seorang miliarder. Wanita mana yang tidak ingin mendekatinya? Gadis muda ini, rencana-rencananya luar biasa. Lupakan rencana-rencananya. Selama Presiden Yan menyukainya, tidak ada yang berani memprovokasinya. Keluarga Xiao kali ini, mereka praktis telah mengambil batang besi panas merah ini. Hei Presiden Yan, saya rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Yuan Qing, masalah ini, apakah ada hubungannya denganmu? Ayah, itu semua dilakukan oleh ketiga orang itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Yuan Qing, kau... Faktanya, ada di depan matamu. Cepat, minta maaf kepada Presiden Yan. Tidak perlu. Kami tidak menerima permintaan maaf yang tidak tulus. Ayo. Pesta koktail yang sempurna. Kau telah merusaknya seperti ini. Bagaimana aku bisa melahirkan putri seperti ini, yang tidak tahu apa yang penting? Ayah, Kau diam. Ulanglah, dan renungkan perbuatanmu baik-baik. Kenapa kamu tidak melawan tadi? aku ingin menyelamatkanmu kamu. Aku tidak ingin mereka mengatakan bahwa orang yang kamu bawa adalah seorang berandalan yang suka berkelahi. Wajahku, apakah itu sepenting itu? Sebenarnya, aku lapar. Aku tidak punya tenaga. Kamu bahkan tidak tahu bahwa untuk memakai gaun ini selama beberapa jam, aku belum makan. The film was translated Baiklah, and narrated baiklah, by M. baiklah. Media. Sudah, semakin larut, kalian berdua. Cepatlah pergi istirahat. Pergilah cepat. Simin, kamu baik-baik saja. Sepertinya obatnya mulai beraksi padaku. Seharusnya tidak begitu kan? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Nenek tidak akan menuangkan semua obat ke dalam supmu kan? Sepertinya begitu. Jadi, maukah kamu membantuku? Sebentar lagi. Putri dari grup Xiao akan berulang tahun. Dia secara khusus mengadakan pesta ulang tahun. Undangannya sudah dikirimkan kepadaku. Sekarang keluarga Yan dan keluarga Xiao sedang bekerja sama. Kau jangan hanya sibuk bekerja sepanjang hari. Pergi ajak Ning Ning untuk ikut bersenang-senang. Temui beberapa orang. Aku mengerti, Nenek. Dua hari lagi, juga. Apa? Tidak ada apa-apa. Aku tidak menyangka bahwa Xiao Yuan Qing dan aku memiliki ulang tahun yang sama. Ya. Kamu terlihat sangat baik hari ini. Benarkah? Pakaianmu juga terlihat bagus. Hei, ambilkan aku minuman. Wajah secantik ini, bekerja sebagai pelayan, sungguh menyedihkan. Bagaimana kalau begini? Kau mempertimbangkan untuk mengikutiku? Apa yang kamu lakukan? Cukup berapi-api. Aku menyukainya. Suami. Kenapa kamu? Perjamuan ulang tahunku 2 hari lagi. Jian Chuning dan Yan Ximing, keduanya akan hadir. Kamu seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Bukan begitu? Aku tahu. Bukankah ini hanya untuk membongkar masa laluku dengan Jian Chuning di depan semua orang, agar Yan Ximing bisa sepenuhnya melepaskan. Setelah Jian Chuning benar-benar dicemooh, akhirnya bisa angkat kepala juga. Yuan Qingku masih yang terbaik bagiku. Siapa kau? Beraninya kau memukulku. Aku pacarnya. Wanitaku, wanita Jiang Mingxiu. Beraninya kau menyentuhnya. Kurasa kau bosan hidup. Jing Mingxiu,
Dalam daftar 10 keluarga besar milik kita, sepertinya tidak ada yang bernama itu kan? Dia mungkin hanya orang biasa, The film was seorang pelayan. translated and Pacarnya. narrated by M. Dia mungkin Media. hanya seorang kurir. Perjamuan ulang tahun yang sempurna, jika dirusak oleh kedua pembuat onar ini, Nona Xiao, tidakkah dia akan marah? Bagaimanapun juga, dia adalah putri keluarga Xiao. Dia masih memiliki sikap yang pantas. Mari kita tonton saja pertunjukannya. Aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Jika kau berani lagi mengganggu pacarku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Jui. Aku tahu bahwa putus hubungan sebelumnya adalah salahku. Tapi, perasaan kita selama bertahun-tahun, sudahkah kau melupakan semuanya? Dulu, 3 kali makanku sehari, kau yang melakukannya. Kau juga mencuci pakaian. Bahkan ketika aku tidak punya uang, kau bahkan, demi aku, pergi menjual darahmu. Jiang Mingxiu, lepaskan aku. Kita sudah putus. Sangat menjilat. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Seseorang mencari uang dengan menjual darah. Orang miskin tak punya uang seperti ini. Bagaimana mereka bisa pantas menghadiri perjamuan ulang tahun Nona Xiao? Mereka harus diusir. Aku ingin melihat siapa yang berani. Bukankah ini Tuan Yan, dari keluarga paling terpandang di Yuncheng? Bagaimana mungkin dia, untuk seorang pelayan biasa, campur tangan? Mungkinkah dia bukan hanya seorang pelayan, tapi orangnya Tuan Yan? Bagaimana itu mungkin? Tuan Yan adalah kepala keluarga terkemuka di Yuncheng. Berapa banyak wanita yang mengerumuninya? Namun dia menolak mereka semua. Bagaimana mungkin dia menyukai seorang pelayan tidak dikenal? Benar sekali. Melihat ke seluruh Yuncheng, satu-satunya yang pantas untuk Tuan Yan adalah Nona Xiao. Tuan Yan, meski kau presiden grup Yan, kau tetap tidak bisa mencuri pacarku kan? Bukankah ini merendahkan statusmu? Jui, cepat kemari. Kau hanya orang udit, gadis liar dari pedesaan. Bagaimana kau bisa berdiri di samping Tuan Yan? Jati yang dilindungi Tuan Yan adalah wanita yang tidak pantas ini. Bukankah kamu mempermalukan 10 keluarga terkemuka kita? Tuan Yan, hari ini Anda harus memberikan kami penjelasan. Para wanita dari 10 keluarga terkemuka kami ternyata dikalahkan oleh seorang gadis malang. Anda melindungi reputasi 10 keluarga besar kami. Di mana saya harus menaruh ini? Tuan Yan, tolong jangan pedulikan mereka. Mereka tidak bermaksud jahat, hanya berbicara. Orang-orangku, orang-orang yang siming. Apakah dia butuh kalian untuk membicarakan mereka? Jika kalian sudah cukup lama duduk di kursi kalian, aku tidak keberatan. Ada orang lain yang menggantikan tempat kalian. Tuan Yan, kami sangat menghormatimu dan selalu mengikuti petunjukmu. Namun, kamu juga harus hormat pada kami kan? Tuan Yan, sejak zaman kuno, kecantikan selalu menjadi bencana. Anda sudah lama kuasai dunia bisnis, jadi jangan tertipu oleh gadis ini. Semua ini hari ini, pasti Xiao Yuan King dan Jiang Mingxiu sengaja memasang jebakan untuk membuat Si Ming kehilangan muka di depan 10 keluarga terkemuka. Karena aku sama sekali tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Tenang saja, semuanya. Tuan Yan dan aku tidak memiliki hubungan apapun. Aku hanyalah karyawannya. Ning Ning, apa yang kamu lakukan? Si Min, bagaimana? Aku cukup keren kan? Bagus sekali. Jian Chuning, kamu akhirnya menyadari statusmu sendiri. Semua orang adalah individu yang cerdas. Kekuasaan dan status Si Ming kita terlihat jelas di sini. Istri seperti apa yang cocok untuknya? Aku yakin semua orang di sini lebih mengerti daripada aku. Tentu saja bukan wanita di hadapan kita ini, seorang wanita berstatus rendah dan rendah. Ibu, Si Min, tidak apa-apa jika aku sedikit menderita ketidakadilan. Asal kamu baik padaku. Nyonya Wang, dengan kata-katamu, kami semua merasa lega. Bibi, aku Yuan Qing. Aku tidak menyangka kamu juga akan menghadiri pesta ulang tahunku. Jati kamu adalah nona muda keluarga Xiao. Kamu cantik dan anggun. Apa kamu punya pacar? Belum. Menurutku, kamu dan Si Ming kita adalah pasangan yang paling cocok. Si Ming kita, selain sedikit lebih tua, selebihnya sangat sempurna dalam segala aspek. Bibi, usia bukan masalah. Justru, dia tahu bagaimana menghargai istrinya kan? Bagus, The film was bagus, translated bagus. and Ini benar-benar narrated pantas by M. menjadi Media. menantu perempuan yang baik dari keluarga yang kita. Nanti, aku akan berbicara dengan orang tuamu tentang masalah ini. Baiklah, Bibi. Hanya saja, Presiden Yan sepertinya sangat peduli pada Jian Chuning. Aku ingin tahu apa hubungan mereka.
Yuanqing. Jangan khawatir. Aku pasti akan memastikan Si Ming menikahimu dengan hormat. Kalau begitu, terima kasih, Bibi. Apa yang kamu lakukan? Xiao Yuanqing, jadi aku hanya pian bagimu. Untuk menyingkirkan Jian Chuning. Kau ingin membuangku setelah kau menggunakanku. Kamu baru menyadarinya. Kau. Jangan mendorongku. Bahkan kelinci yang terpojok pun akan menggigit. Jika kau mendorongku terlalu jauh, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin akan kulakukan. Jing Mingxiu. Kita sudah bersama setidaknya setahun. Aku tahu. Orang seperti apa kamu? Kamu adalah orang yang tidak berguna. Yuanqing, Bibi benar-benar menyukaimu. Ibu dan ayah. Halo, Presiden Xiao. Halo, halo. Sudah lama ku dengar soal Nona Xiao. Berwatak mulia dan cantik. Setelah bertemu hari ini, dia juga sangat sopan. Kalian berdua telah membesarkan putri kalian dengan sangat baik. Nyonya Wang, Anda terlalu baik. Rumah kami hanya punya satu putri ini. Terkadang, dia bisa sedikit manja. Ayah. Ayah tega bilang begitu soal putrinya. Ibu, bisakah ibu berbicara dengan ayah? Di depan tamu. Tolong jaga harga diri putri kita. Tidak heran Nona Xiao bisa begitu semaunya. Sepertinya orang tuanya sangat baik padanya. Ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya sedikit mengantuk. Mengantuk. Suami, apa yang kamu lakukan? Hanya untuk memberi suamimu kesempatan untuk pamer. Di depan semua orang. Sungguh tidak pantas. Tepat sekali. Suami, tolong turunkan aku cepat. Semua orang melihat. Jangan takut. Mereka tidak bisa melawanku. Hai Bibi. Lihat. Si Ming, berhenti. The film was translated Si Ming, and narrated apa ini? by M Media. Ibu, Ning Ning lelah. Aku akan membawanya kembali untuk beristirahat. Jian Chuning, kamu lagi. Cepatlah turun ke sini untukku. Hei Bibi, kamu lihat. Dia yang tidak mau menurunkanku. Si Ming, apa kamu hanya akan berdiri di sana dan melihat bocah ini menggangguku, kan? Ibu, Ning Ning tidak pernah secara aktif memprovokasimu. Tidak ada yang lain. Kami pergi. Kau buat aku marah sampai mat. Tolong jangan marah dulu, kata Presiden Yan itu saat marah. Tidak peduli kapan, prioritas utama putranya harus selalu ibunya sendiri. Dia pasti sudah terpesona oleh wanita itu, Jian Chuning. Yuanqing, kamu tidak perlu membelanya. Katakan padaku. Seorang gadis dari asal yang sederhana, seperti dia. Bagaimana dia bisa mencuri hati si Mingku? Nyonya Wang, ada apa? Nanti akan kujelaskan padamu. Yuanqing, ayo pergi. Hai Bibi, pelan-pelan. Hai Bibi. Ku dengar niat Nyonya Wang adalah untuk menikahkan putri kita dengan Presiden Yan. Belum lagi Presiden Yan jauh lebih tua dari putri kita. Hanya bagaimana dia melindungi gadis kecil itu barusan. Putri kita tidak punya kesempatan. Tapi menurutku putri kami cukup tertarik pada Presiden Yan itu. Masalah hati adalah yang paling tidak bisa dikendalikan. Kita harus pergi dan melihat untuk menghindari masalah lebih lanjut. Si Ming, berhenti di situ. Presiden Yan, aku tahu kamu sangat peduli pada Nona Jian Chuning. Tapi pesta ulang tahun ini, aku sudah siapkan sejak lama. Jika kamu pergi, maka ulang tahunku ini akan menjadi kegagalan besar. Si Ming, apa kamu dengar itu? Yuanqing, hanya ingin kamu menghabiskan ulang tahunnya bersamanya. Permintaan ulang tahun yang begitu sederhana. Tidak bisakah kamu mengabulkannya? Tidak. Kamu, Aku yakin berkahku untuk Nona Xiao sudah tersampaikan. Aku harus bersama Ning Ning sekarang. Ayo pergi. kamu, Tuan Yan, aku ingin tahu apa sebenarnya tentang diriku yang kalah dari Jian Chuning.
Jing Mingxiu pernah, demi diriku, tanpa ragu, meninggalkannya. Jadi kamu pikir, semua pria di dunia, seperti Jiang Mingxiu, di dunia ini, tidak ada yang lebih baik dari Ningning. Tentu saja, Ningning juga tidak perlu membandingkan dirinya dengan siapapun. Apakah kalian berdua benar-benar harus memamerkan kemesraan kalian di depanku? Xiao Yuanqing, kau berkomplot melawanku, memanfaatkanku. Dan sekarang saatnya, kau membayar harganya. Siming. Yuanqing. Hei Yuanqing, Yuanqing. Yuanqing. Dokter, bagaimana putriku? Pasti mengalami pendarahan hebat. Butuh banyak darah untuk transfusi. Siapa yang golongan darahnya A? Golongan darah A. Dokter, apakah Anda salah? Saya golongan darah B. Istri saya golongan darah O. Bagaimana mungkin putriku? Golongan darah A. Ya, dokter, apakah Anda salah? Ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana mungkin kami membuat kesalahan? Ini laporannya. Mungkinkah? Mungkinkah Yuanqing? Bukan putri kami. Suami, ada apa? Xiao Feng, segera dengan The kecepatan film was tercepat translated dari seluruh negeri, and narrated pindahkan by sejumlah M tiplak ke Media. sini. Ya. Untungnya, transfusi darah tepat waktu. Pasien sudah lolos dari bahaya yang mengancam jiwa. Dokter, kapan dia akan bangun? Seharusnya segera. Anggota keluarga, Anda hanya perlu menunggu dengan tenang di sini. Begitu saja. Kali ini, terima kasih banyak, Tuan Yan. Jika bukan karena Anda mentransfer kantong darah tepat waktu, Yuanqing kemungkinan besar akan berada dalam bahaya besar. Tuan Xiao, tolong jangan terlalu sopan. Nona Xiao, bagaimanapun juga, terluka. Karena dia menyelamatkanku. Jika ada sesuatu yang bisa kulakukan, aku akan bantu sebaik mungkin. Bibi. Hei Bibi. Kamu baik-baik saja? Tolong tenang saja, Nona Xiao. Orang baik diberkati oleh surga, Anda siapa? Anda siapa? Aku teman Siming. Hei Bibi. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Ningning dan aku masih ada urusan. Kami harus pergi dulu. Nona Xiao, jika kamu butuh apapun, jangan ragu untuk meneleponku kapan saja. Baik. Ayo pergi. Nyonya. Barusan, mengapa Anda kehilangan ketenangan seperti itu? Gadis muda itu, dia adalah milik keluarga kita, saingan cinta Yuanqing. Aku tidak tahu mengapa. Tapi aku selalu merasa sangat dekat dengan gadis muda itu. Saat itu, mengikutimu ke pedesaan untuk memeriksa proyek. Ku tak menyangka perjalanannya seburuk itu. Menyebabkanku melahirkan prematur, dan anak itu lahir. Sekarang kamu memberitahuku. Anak itu ditukar. Lalu di mana anakku? Sudah keluar, dorong. Dia sudah melahirkan. Ini perempuan. Bagus sekali. Tuhan memberkati kita. Istriku hari ini akhirnya melahirkan dengan lancar. Mulai sekarang, aku harus berlipat ganda baik kepada anak ini. Kamu bilang, putri kita, apakah dia juga akan menemukan sepasang orang tua yang sangat baik padanya? Dia pasti akan. Nyonya. Yuanqing, bagaimanapun, dia telah tinggal bersama kita selama bertahun-tahun, meskipun tidak ada hubungan darat. Dia akan selalu menjadi putri kita.
Menurutku, masalah ini sebaiknya dirahasiakan darinya untuk saat ini. Hai suami. Sebenarnya kamu mau membawaku kemana? Satu, dua, tiga. Hai suami. Semua ini kamu siapkan untukku. Sayang, selamat ulang tahun. Suami, bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Nyonya, Presiden memesan seluruh restoran The film sebulan was sebelumnya, translated hanya agar and dia bisa narrated memberimu by M. perayaan Media. ulang tahun yang layak. Terima kasih. Apakah kamu menyukainya, Nyonya? Awalnya, aku pikir hari ini akan menjadi ulang tahun yang mengerikan lagi. Hanya saja, Hanya apa? Xiao Yuan King sepertinya sangat menyukaimu. Jadi kamu akan memberikanku padanya. Bukankah paman sangat kaya? Berikan saja uang padanya. Sedangkan untuk orangnya, kamu hanya bisa menjadi milikku. Jian Rulong, apa yang kamu lakukan di sini? Adikku tersayang. Tidak heran sejak kita pertama kali bertemu, aku merasa kita benar-benar cocok. Jadi kita saudara kandung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu orang desa. Jika Anda ingin menipu dan menipu uang, kamu salah orang. Kau tahu apa? Sifat ini benar-benar mirip denganku. Bagaimana bisa? Kau sudah terbiasa dengan kehidupan yang baik. Sampai ayah kandung pun kau tolak. Ayah kandung, Benar sekali. Jika aku tidak diam-diam menukar kalian saat itu, kau tidak akan bisa hidup nyamai dan bebas selama bertahun-tahun. Kehidupan seorang nona muda kaya. Tepat sekali. Jian Go, apakah kamu benar-benar akan hari ini bersikeras mengambil kembali putri kita? Berhentilah bicara omong kosong. Jika kita tidak mencuri anak itu, kembali sekarang. Biaya rumah sakit ini, kau dan aku. Siapa yang mungkin bisa membayarnya? Serius. Hei istri. Lihat. Gadis ini tampaknya cukup kaya. Bagaimana kalau... Jian Go, apa yang kamu lakukan? Hai istri, kau bodoh. Jika putri kita bisa hidup dengan baik di masa depan, tidakkah kita juga bisa ikut serta dan menikmati hidup mewah? Tapi, Tapi apa? Aku adalah kepala keluarga ini. Ayo pergi, cepat ayo pergi. aku tidak percaya apa yang kamu katakan. Aku tidak percaya sedikit pun. Kamu, dari desa. Pergilah untukku. Keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Ayo pergi, ayo pergi. Aku bukan putri orang desa. Aku adalah orang terkaya di Jincheng, putri tunggal keluarga Xiao. Aku bukan putri orang desa. Keluar. Presiden Yan, Anda akhirnya datang menemuiku. Jika apa yang dua orang itu katakan tadi benar, maka putri kandung keluarga Xiao, mungkinkah? Jian Chuning, tidak. Ini semua hanya spekulasiku. Tidak ada bukti sama sekali. Nona Jian, setelah semua yang kulakukan padamu, kamu tetap menemuiku, lupakan dendam lama. Aku minta maaf atas ketidakrasionalanku di masa lalu. Nona Jian pasti mau memberi aku sedikit muka, bukan? Hari ini kamu datang dengan Presiden Yan? Bahkan jika aku ingin berniat jahat padamu, Presiden Yan mungkin tidak akan senang. Benar.
tahu, Ming Xiu masih menyukaimu. Aku sudah putus dengannya. Jika kamu masih menyukai Nona Xiao, apa maksudmu dengan ini? Mainan yang sudah kamu besani, memperlakukanku seperti tempat sampah. Tidak, bukan itu maksudku. Presiden Yan, jangan salah paham padaku. Nona Xiao, kecelakaan mobil ini, orang yang menabrakku adalah Jiang Mingxiu. Bukan tidak mungkin itu karena kamu mencampakkannya. Dan dia bertindak karena The marah film was dan dipermalukan. translated and narrated by M Media. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jiang Mingxiu yang dulu, penakut dan takut masalah. Mungkin dia benar-benar tidak akan berani. Tapi sekarang, setelah bimbingan Nona Xiao, Jiang Mingxiu yang sekarang, apa yang mungkin dia lakukan? Sungguh sulit untuk dikatakan. Suami, ayo pergi. Sama sekali tidak mungkin. Hei, aku akan menelpon polisi. Aku ditabrak mobil dengan sengaja dan mencoba membunuhku. Apa hasilnya? Sampel air liur pada cangkir ini dibandingkan dengan DNA Presiden Xiao, hasilnya menunjukkan bahwa keduanya memang memiliki hubungan orang tua anak. Dengan kata lain, Jian Chuning adalah putri kandung keluarga Xiao, dan aku hanyalah seorang penyamar. Tidak, seharusnya tidak seperti ini. Atas dasar apa semua manfaat tersebut? Semua milik Jian Chuning. Ambil ini. Dokter Hei, Anda adalah keluarga Xiao, dokter yang paling dipercaya. Masalah ini, Anda harus merahasiakannya untuk saya. Jangan beritahu siapapun. Baik. Kamu mau makan apa malam ini? Apapun yang kamu buat, aku akan memakannya. Presiden, Nyonya, sudah mengungkapkan bahwa kalian berdua akan mengadakan pernikahan di media massa besar hanya dalam setengah jam. Beberapa media online sudah lumpur. Di lantai bawah perusahaan kita, ada juga ratusan reporter menunggu untuk mewawancarai Anda. Bisa dibilang seluruh kota Gempar, sebuah acara yang benar-benar mega. Hai suami, kita seperti ini. Bukankah sedikit terlalu mencolok? Bukankah aku sudah berjanji padamu bahwa aku akan mengadakan pernikahan akbar untukmu? Maka aku tentu saja harus menepati janjiku. Kamu, mulai sekarang, akan menjadi istri presiden yang membuat semua orang iri. Kalau begitu paman juga, iri hati semua orang. Suami budak korporat. Suami budak korporat. Karena istrimu, aku, masih seorang pekerja rendahan. Sayang, kamu benar-benar bijaksana melebihi usiamu. Yuan Qing, apa kamu yakin? Kamu benar-benar baik-baik saja. Kalau tidak, kenapa tak tinggal di rumah sakit lebih lama? Ya, kesehatan Anda adalah yang terpenting. Jika kamu tahu, aku bukan putrimu, apakah kamu masih akan sebaik ini padaku? Yan Ximi, Presiden Grup Yan, akan menikahi seorang Nona Jian Chuning dalam seminggu. Dilaporkan bahwa Jian Chuning berasal dari keluarga sederhana. Dan kali ini, Presiden Yan memberi seluruh kota untuk pertunangan. Ayah, hei ayah, kenapa ini terjadi? Aku tinggal di rumah sakit demi Yan Ximing. Selama ini, kenapa dia tiba-tiba menikahi orang lain? Yuan Qing, Presiden Yan, sudah memberikan kepada Xiao Group kita pesanan senilai lebih dari 10 miliar sebagai kompensasi untukmu. Benar, Yuan Qing. Karena Presiden Yan sudah memiliki seseorang di hatinya, kamu seharusnya tidak ikut campur lagi. Kenapa? Kenapa kamu selalu membela Jian Chuning? Apakah aku putrimu atau dia putrimu? Yuan Qing, kamu, apa maksudmu dengan ini? Bukan apa-apa. Aku pergi dulu. Bibi. Yuan Qing. Bibi. Aku tahu Presiden Yan akan menikahi Jian Chuning. Kita masih belum memiliki takdir ibu mertua dan menantu perempuan. Namun, mereka berdua
sudah mendaftarkan pernikahan mereka. 3 bulan yang lalu, pernikahan ini seharusnya sudah terjadi sejak lama. Apa katamu? Mereka sudah mendaftarkan pernikahan mereka. Kamu, apa yang kamu lakukan? Aku sangat ingin menikahi Yan Ximing, dan sekarang kamu memberitahuku. Dia sebenarnya sudah mendaftarkan pernikahannya dengan Jian Chuning, wanita, siudik itu. Apakah kamu bahkan melihatku? Yuan Qing, jangan impulsif. Jika ada apa-apa, kita bisa diskusikan. Diskusikan apa yang perlu didiskusikan. Mereka sudah menikah. Apa gunanya berdiskusi sekarang? Aku dengar kamu tidak terlalu puas dengan menantumu sekarang. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apakah dia akan membalas kejahatan dengan kebaikan dan datang menyelamatkanmu. Kamu yang baik sekarang ada di tanganku. Aku beri kamu 10 menit untuk sampai ke sini. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Manajer, aku mau cuti. Meninggalkan jam kerja tanpa izin. Aku akan memotong gajimu sebulan. Xiao Yuanqing, pergi panggil anakku ke sini. Panggil anakmu. Apakah kamu takut? Menantu kesayanganmu tidak akan datang menyelamatkanmu. Anakku pasti akan datang. Pergi panggil anakku. Bibi. Bibi, kamu baik-baik saja. Jian Chuning. Kamu benar-benar berani datang. Xiao Yuanqing, apa yang sedang kamu lakukan? The Cepat film was lepaskan Bibi. translated Kamu and berhenti di situ. narrated by M. Lepaskan. Media. Aku bisa. Kamu segera berlutut di hadapanku sekarang. Cukup. Aku, matriark terhormat keluarga Yan. Tak mungkin aku mempercayakan keselamatanku kepada anak kecil ini. Kamu. Bagus. Sekarang, segera bersujud kepadaku. 3 kali dengan keras. Lalu ceraikan Yan Ximing. Kalau tidak, aku akan. Aku tidak mau menceraikan Ximing. Tapi jika aku tidak setuju, Bibi mungkin benar-benar terluka karena ini. Baiklah. Aku setuju. Aku akan menyetujui semua syaratmu. Jian Chuning, kamu selalu menjadi semut di bawah tumitku. Poin ini tidak akan pernah berubah. Bisakah kamu melepaskannya sekarang? Chuning, ibu minta maaf padamu. Dulu, ibu selalu salah paham padamu. Sekarang, ibu akhirnya tahu kenapa Ximing sangat menyukaimu. Bisakah kamu memaafkan ibu? Bibi. Ibu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Cukup. Sekarang bukan waktunya. Kalian berdua berdamai. Jian Chuning, kemarilah. Chuning, jangan. Xiao Feng. Jangan kejar dia. Pertama, ambil Ming Ming dan Ibu Pulan. Ya, Chuning, kau baik-baik saja. Suami, aku baik-baik saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Terima kasih untuk hari ini. Jika bukan karena kamu, ibuku pasti sudah didorong oleh Xiao Yuanqing. Xiao Yuanqing telah mencapai keadaan gila. Ximing, aku khawatir. Jangan khawatir, aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Yang terpenting sekarang adalah kamu. Bagaimana kamu bisa begitu bijaksana? Suami, kamu akan membuatku gemuk seperti ini. Bukankah kamu sudah gemuk karena makan? Ibu, Bibi. Mengapa kau masih memanggilku Bibi? Ibu. Ximing memberitahuku bahwa sejak kecil, orang tuamu tidak menyayangimu. Mulai hari ini dan seterusnya, selain Ximing dan nenek, ibu juga menyayangimu. Ini adalah sup penenang yang secara pribadi kubuat untukmu. Minumlah selagi hangat. ini. Huang Xiang, bisakah kita benar-benar tidak menemukan keberadaan putri kita?
Terlalu banyak waktu telah berlalu. Dan rumah sakit itu sudah ditinggalkan. Jadi menemukannya memang sangat merepotkan. Anda jangan terlalu khawatir. Aku percaya anak kita pasti akan aman dan baik-baik saja. Aku harap begitu. Apa ini? Apa yang sedang kau lakukan? Yuan Qing, ada apa denganmu? Ayah dan ibu mengira ini sesuatu yang tidak penting. Jadi kami hanya ingin melihat-lihat. Ini adalah rekam medisku dari saat aku dirawat di rumah sakit sebelumnya. Setelah aku selesai membacanya, aku hanya meletakkannya begitu saja dan lupa menyimpannya. Rekam medis. Meskipun kau mengalami kecelakaan mobil kali ini, untungnya kau baik-baik saja. Ibu mendengar bahwa orang yang menabrakmu dijatuhi hukuman berat 3 tahun. Ini bisa dianggap orang jahat menerima balasan yang setimpal. Xiaongshan akan tahu cepat atau lambat bahwa Jian Chuning adalah putri mereka. Jika Jian Chuning tidak bisa disingkirkan, maka aku hanya perlu menyingkirkanmu. Xiao Yuanqing, kau yang mengirimku masuk. Dan kau juga yang mengeluarkanku. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Jing Mingxiu, rasa berada di penjara pasti tidak menyenangkan, bukan? Kali ini, untuk melindungimu, aku menghabiskan banyak uang. Bicaralah. Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Aku ingin kau menculik Xiaongshan dan Wang Jiamei. Siapa kalian? Kenapa kalian menculik kami? Kenapa? Yuanqing, kamu, apa yang sedang kamu lakukan? Kami adalah orang tuamu. Yuan Qing, untuk apa ini? Sebenarnya untuk apa ini? Mengapa? Bukankah kau seharusnya tahu? Lebih baik dariku. Kau jelas tahu, aku bukan putri kandungmu. Namun kau masih berpura-pura peduli padaku dan mencintaiku. Apa kau tidak lelah? Aku lelah hanya melihatmu. Kau tahu segalanya. Jadi kau bukan nona muda keluarga Xiao. Lalu beraninya kau memerintahku. Dia menutup mulutnya untukku. Meskipun aku bukan nona muda keluarga Xiao, menghadapimu saja lebih dari cukup. Ayah, ibu, kecelakaan mobil kecil. Secara tak terduga akan mengungkap identitas asliku. Ini benar-benar kasus mencoba mencuri ayam tapi kehilangan beras. Yuanqing, selama bertahun-tahun ini, ibu dan ayah benar-benar menyayangimu. Kami benar-benar menganggapmu seperti anak kami sendiri, putri kandung. Tepat sekali. Bahkan sekarang, kami tidak pernah berpikir untuk meninggalkanmu. Mudah diucapkan. Itu karena kau belum menemukan putri kandungmu. Jika dia kembali, apakah masih ada tempat untukku di keluarga Xiao? Kau tahu, Yuan Qing, kau tahu, bukan? Presiden, sesuatu telah terjadi. Xiao Hongsheng dan Wang Jiamei telah dikulit. Menurut informasi yang diterima, mereka adalah orang tua kandung Nyonya. Benar-benar mereka. Sim Min, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Feng, siapkan mobil segera. Ya, Tidak apa-apa. Apa gunanya tahu? Kalian semua sudah sama saja dengan mati. Qing, aku mohon padamu. Katakan siapa dia. Bahkan jika kita mati, setidaknya biarkan kami mati dengan pemahaman. Jika kau ingin tahu, kau bisa. Aku bisa membiarkannya ikut bersamamu untuk menemanimu. Tidak, Yuan Qing. Kapan kau menjadi seperti ini? Bahkan sebelumnya, tidak peduli bagaimana. Kau dulu sombong dan angkuh. Kau tidak pernah sekejam ini. Aku kejam. Kalian semua memaksaku untuk menjadi kejam. Yan Xiping memaksaku. Jian Chuning memaksaku. Jing Mingxiu, kenapa kau masih berdiri terpaku di sana? Aku memberimu begitu banyak uang. Cepat bertindak. Berhenti. Berhenti. Kendalikan semua orang. Lepaskan. Kamu baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media. Kau baik-baik saja, gadis kecil.
Gadis kecil, kau. Ningning. Hei Ningning. Kamu baik-baik saja, Ningning. Jangan menakutiku. Xiao Feng, cepatlah. Panggil dokter. Dokter. Bagaimana keadaan Ningning? Dia sudah hamil 2 bulan. Hamil. Ya. Syukurlah, bayinya tidak terluka. Ini sudah merupakan keberuntungan besar. Ningning. Kamu luar biasa. Kamu mengandung anak kita. Tuan Yan. Selamat. Saya dengar. Anda dan Nona Jian akan segera melangsungkan pernikahan. Sungguh kebahagiaan ganda yang luar biasa. Aku juga mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Ucapkan selamat kepada kami. Selamat untuk apa? Ningning. Adalah darah dagingmu. Apel. Ya, Kamu. kamu bilang Chunin. Dia adalah putri kandung kami. Ini? Apakah ini benar? Apakah ini benar? Nenek. Di mana menantu perempuanku? Nenek. Ningning baik-baik saja. Dan terlebih lagi, kamu akan segera menggendong kicitmu. Bagus, bagus, bagus. Ningning benar-benar pahlawan besar keluarga yang kita. Kalian semua, jika ada yang di masa depan memperlakukan Ningning sonap, lihat saja nanti. Aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Hai suami, ini adalah... Ini dari waktu aku kecil. Diberikan kepadaku oleh penyelamatku. Tapi bahkan sekarang, aku masih belum menemukannya. Ada apa? Hai suami. Aku adalah penyelamatmu. Ini adalah takdir. Si Ming, Ningning, keluar untuk makan. Ayo pergi. 7 bulan kemudian, pelan-pelan, hati-hati melangkah. Hei suami, aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu terhati-hati. Kamu harus hati-hati. Ningning masih muda. Dan dia sedang hamil sekarang. Mulai sekarang, kamu harus membuat anak ini melayanimu dengan baik. Ibu, sejak Ningning hamil, si Ming di sini tidak bisa dipisahkan. Tetap di sisinya. Urusan perusahaan pasti sudah menjadi asing sekarang. Mencari uang tidak ada habisnya. Saat ini, Ming-Ming kita adalah milik keluarga Yan. Prioritas utama. Ya, Ningning adalah prioritas utama kami. Iya ya, Mertua sudah datang. Besan, kenapa kamu membawa begitu banyak hadiah? Ini semua untuk Ningning menyehatkan tubuhnya. Ibu dan ayah. Ningning. Saya sudah mentransfer semua saham Xiao Group atas namamu. Selama bertahun-tahun, keluarga Xiao berutang padamu. Dan saya serta ibumu akan menggantinya satu persatu. Ibu dan ayah. Jangan bicara tentang berutang atau tidak berutang. Kita semua satu keluarga. Mulai sekarang, mari kita bersama dengan bahagia.